Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Muhammad Hulkin. Saya mahasiswa program studi Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Oke, baik teman-teman, pada kali ini kita akan membahas tentang penilaian asesmen afektif. Apa itu penilaian asesmen afektif? Asesmen afektif adalah suatu proses pengukuran atau penilaian terhadap siswa, baik itu berupa sikap, nilai, motivasi, dan juga bisa dikatakan emosional siswa tersebut. Dalam konteks pendidikan, penilaian asesmen afektif ini bertujuan untuk memahami atau mengukur terhadap emosional siswa terhadap pembelajaran. Apakah asesmen afektif itu penting? Penting sekali. Ada beberapa poin penting yang akan saya sampaikan bahwa asesmen afektif itu penting. Yang pertama, untuk mendorong motivasi dan keterlibatan siswa. Jadi, guru bisa melaksanakan atau melakukan strategi pembelajaran yang baik, yang benar, sehingga nantinya bisa meningkatkan keterlibatan siswa itu sendiri. Yang kedua, itu ada membangun sikap positif. Nah, jadi membangun sikap positif adalah salah satu poin penting dalam penilaian asesmen afektif ini. Jadi bisa meningkatkan keterlibatan siswa. Nah, jadi ini bisa membangun sikap positif siswa tersebut. Yang ketiga, yaitu ada mengukur nilai-nilai dan etika. Nah, bagaimana caranya? Ialah dengan melaksanakan penilaian asesmen afektif itu. Jadi dengan melaksanakan penilaian asesmen afektif itu bisa terciptanya nilai-nilai siswa tersebut dan juga etika siswa tersebut. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan asesmen afektif. Apa sih tujuannya? Yang pertama, yaitu untuk memantau perkembangan proses pembelajaran siswa tersebut. Kita bisa memantau proses pembelajaran siswa tersebut apakah baik, apakah kurang baik. Nah, nantinya guru akan melakukan penilaian itu sendiri. Tujuan yang kedua, bisa menjadi salah satu pemenuhan terhadap capaian proses pembelajaran. Nah, jadi asesmen afektif ini bertujuan untuk melihat hasil dalam proses pembelajaran. Apakah berhasil atau tidak? Kalau seandainya kurang berhasil nantinya atau tidak berhasil nantinya, guru bisa melaksanakan dengan cara-cara lain agar terciptanya keberhasilan terhadap siswa itu sendiri. Dan jikalau berhasil, itu bisa ditingkatkan kembali dan bisa dipertahankan kembali terhadap siswa itu sendiri. Itu mengenai tujuan asesmen afektif. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai metode asesmen afektif atau dalam cara pelaksanaan proses penilaian asesmen afektif. Ada beberapa metode dalam pelaksanaan asesmen afektif ini. Yang pertama yaitu observasi. Nah, dengan cara observasi ini, guru bisa melihat langsung ke lapangan, guru bisa langsung melihat di kelas bagaimana cara proses pembelajaran siswa itu sendiri. Apakah baik antar siswa satu dan juga yang lainnya, siswa satu yang lainnya, dan juga apakah siswa tersebut bisa melaksanakan proses-proses pembelajaran. Yang kedua, dengan kuesioner. Nah, dengan kuesioner ini bisa kita melaksanakan asesmen afektif. Gimana caranya? Banyak sekali cara kuesioner tersebut. Misalkan dengan melakukan skala penilaian. Jadi nantinya bisa terlihat kemampuan baik itu motivasi dan juga nilai-nilai siswa itu. Yang ketiga, ada yang namanya portofolio. Portofolio ini adalah salah satu untuk penilaian asesmen afektif. Dengan
portofolio ini bisa dengan cara tulisan, gambaran, dan juga karya seni yang dilakukan oleh siswa itu sendiri. Nah, jadi nantinya kita akan melihat karya seni mereka, gambaran mereka, tulisan mereka, apakah sesuai dengan kriteria penilaian terhadap asesmen afektif itu sendiri. Yang keempat, ada diskusi kelompok. Nah, dengan melaksanakan diskusi kelompok, guru melaksanakan diskusi kelompok antara satu dan juga antara siswa satu dan juga siswa yang lainnya, nanti akan terciptanya perspektif antara mereka, respon antara siswa satu dan juga siswa yang lainnya. Jadi itu ada 4 metode cara pelaksanaan asesmen afektif. Bisa kita pakai yang mana saja, kita harus menyesuaikan terhadap proses pembelajaran. Mau pakai yang observasi, mau pakai yang kuesioner, mau pakai yang portofolio, dan juga diskusi kelompok. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana tips untuk melakukan asesmen afektif dengan efektif. Bagaimana caranya? Ada beberapa cara. Yang pertama, kita harus menjaga suasana kelas yang positif atau yang kondusif. Guru harus menciptakan suasana kelas yang positif, nyaman, tentram, sehingga nantinya siswa tersebut bisa melaksanakan proses pembelajaran dengan baik, dan siswa tersebut bisa menyerap ilmu pengetahuan dari guru tersebut. Itu yang pertama. Terus yang kedua, libatkan siswa dalam proses penilaian asesmen afektif. Nah, teman-teman, jadi kita harus melibatkan juga siswa dalam proses penilaian asesmen afektif ini, karena dengan melibatkan siswa ini nantinya bisa meningkatkan motivasi siswa tersebut. Jadi itu yang kedua. Selanjutnya yang ketiga, kita bisa menggunakan variasi metode penilaian asesmen afektif. Nah, jadi tadi sudah saya jelaskan mengenai metode penilaian asesmen afektif. Ada 4 cara. Bisa kita menggunakan observasi, kuesioner, portofolio, dan juga diskusi kelompok. Nah, dari 4 cara itu bisa kita gunakan nantinya dengan bervariasi, sehingga nantinya bisa terciptanya penilaian asesmen afektif yang positif. Terus yang keempat, kita bisa memberikan umpan balik terhadap umpan balik yang konstruktif. Nah, kita harus memberikan feedback terhadap mereka agar terciptanya nanti baik berikan pujian terhadap mereka, berikan motivasi terhadap mereka, nanti akan bisa meningkatkan keterlibatan siswa terhadap penilaian asesmen afektif. Itu yang kedua. Terus yang kelima, adanya gunakan hasil asesmen afektif ini untuk proses perbaikan pembelajaran. Jadi salah satu tips dalam melaksanakan asesmen afektif ini dengan efektif ialah dengan menggunakan hasil asesmen afektif ini dalam proses perbaikan siswa itu sendiri. Misalkan nantinya kalau seandainya kita menemukan hasil dari siswa tersebut ada yang kurang baik, nah itu adalah menjadi evaluasi terhadap siswa tersebut. Bagaimana caranya? Itu dengan peran guru tersebut. Oke teman-teman. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya bahwa asesmen afektif ini adalah merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran, ya, melakukan pengukuran penilaian terhadap siswa itu sendiri, baik itu berupa nilai, sikap, motivasi, respon siswa, dan juga emosional siswa terhadap pembelajaran. Asesmen afektif ini harus juga menciptakan suasana kelas yang kondusif agar terciptanya asesmen afektif ini dengan efektif. Dan juga bisa menggunakan variasi metode yang bervariasi, dan juga melibatkan siswa, memberikan umpan balik sehingga nantinya bisa terlaksana penilaian asesmen afektif yang efektif. Baik teman-teman,
mungkin itu saja pembahasan kita mengenai asesmen affect. Terima kasih telah menonton video kami ini, video saya ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Pada Allah marilah sama-sama kita mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di video berikutnya.